Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nikma, mahasiswa Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman mengunjungi sebuah website. Website ini memuat seluruh informasi mengenai program Direktorat dan Pengembangan SMK di Indonesia. Website apakah itu? Nah, website ini smk.kemendikbud.go.id. Yuk sekarang bisa langsung kita telusuri. Teman-teman bisa mengikuti melalui browser masing-masing ya. Karena saya sering menggunakan Chrome, maka saya akan menelusuri melalui Chrome. Pada kolom penelusuran, teman-teman bisa mencari PSMK kemendikbud.go.id yang ini. Nah, tampilan utama pada laman website ada tentang profil, kemudian tata kelola, penilaian, penjaminan mutu, dan kurikulum, kelembagaan sarana prasarana, serta didik dan tata usaha. Teman-teman, karena mata kuliah saya lebih menjuru ke pengembangan kurikulum, maka untuk struktur kali ini saya akan lebih banyak membahas tentang penilaian, penjaminan mutu, dan kurikulum. Pada bidang penilaian, penjaminan mutu, dan kurikulum, di sini ada beberapa menu yang teman-teman bisa pilih. Pertama ada self-assessment yang berstandar industri. Ini merupakan tes center untuk sekolah menengah kejuruan. Kemudian yang kedua ada katalog produk teaching factory yang memuat produk-produk yang dibutuhkan oleh guru dalam mendukung proses pembelajarannya. Kemudian yang ketiga ada buku dan bahan ajar. Yang keempat ada video pembelajaran. Kemudian yang kelima ada dokumen kurikulum. Yang keenam ada Camp Kreatif SMK Indonesia KKSI 2019 yang merupakan pembelajaran daring dan ini diperuntukkan untuk siswa SMK. Kemudian ada Camp Kreatif Guru SMK Indonesia atau KKGS 2020. Ini disiapkan untuk guru melakukan pelatihan daring. Kemudian ada peraturan-peraturan terkait sekolah menengah kejuruan, ada model pembelajaran yang bisa ditiru atau dicontoh oleh guru-guru untuk mengajar. Kemudian ada penguatan pendidikan karakter, ada sekolah pencetak wirausaha, ada gerakan literasi sekolah, ada mitigasi bencana yang merupakan program minimalisasi risiko bencana sekolah menengah kejuruan. Kemudian ada pengembangan teaching factory and technopark. Kemudian yang terakhir ada event bidang penilaian atau kurikulum. Nah teman-teman, seperti yang sudah saya bilang, saya akan lebih banyak membahas tentang kurikulum. Maka yang akan kita telusuri kali ini adalah dokumen kurikulum. Nah teman-teman, kita bisa lihat pada laman dokumen kurikulum SMK. Di sini memuat 4 jenis dokumen. Yang pertama ada dokumen pembelajaran, kemudian dokumen penilaian dan peraturan-peraturan yang terkait dengan dokumen kurikulum. Yang terakhir ada dokumentasi sosialisasi kurikulum. Yang pertama kita akan bahas secara singkat mengenai dokumen pembelajaran. Dokumen pembelajaran di sini ada 4. Yang pertama, spektrum keahlian SMK atau MAK. Nah, spektrum ini memuat kompetensi keahlian dan keahlian yang dipilih. Kemudian ada berapa lama waktu untuk menempuh pembelajaran itu. Ada yang 3 tahun dan ada yang 4 tahun. Ini berdasarkan Perdirjen tahun 2018 nomor 6 tentang spektrum keahlian SMK atau MAK. Nah, kemudian yang kedua ada struktur kurikulum SMK atau MAK berdasarkan Perdirjen tahun 2018 nomor 7 tentang struktur kurikulum. Struktur kurikulum yang dimaksud di sini merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK atau MAK. Di sini juga memuat muatan nasional, muatan kewilayahan, kemudian muatan peminatan kejuruan yang terdiri atas
dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Dan juga ada alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran. Perangkat pembelajaran dibutuhkan juga di sini dilampirkan, ada kompetensi dasar tiap mata pelajaran, ada contoh silabus, kemudian ada contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan kelompok kompetensi yang dapat dilakukan sertifikasi kompetensi. Kemudian yang ketiga ada kompetensi dasar dan kompetensi inti atau KI dan KD SMK atau MAK berdasarkan Perdirjen Dikdasmen nomor 490/D5-KR-2018. Di sini memuat 3 KI-KD utama. Yang pertama tentang peraturan itu sendiri, tentang Perdirjen Dikdasmen nomor 464. Kemudian yang kedua memuat tentang muatan nasional, kemudian ada muatan kewilayahan. Untuk muatan kewilayahan ini dibagi lagi menjadi banyak. Kita bisa perhatikan dari sini ada titik 1, 1, ada konstruksi gedung dan begitu seterusnya. Kemudian ada titik 1, 3 tentang teknik jaringan tenaga listrik, kemudian ada 1.4, 1.5, 1.6, bahkan yang terakhir ada sampai 984 tentang produksi film. Di sini memuat 149 data entry ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Di sini ada A, materi umum terbagi menjadi A1 tentang dinamika perkembangan kurikulum revisi SMK. Kemudian A2, penyusunan soal USBN pada tanggal 24 Januari 2018. Kemudian A3, ada kebijakan dan konsep PPK K13. Kemudian A4 tentang konsep penguatan literasi. Dan A5, panduan pelatihan pendampingan K13 SMK guru sasaran. Nah, untuk B-nya itu materi pokok yang terdiri dari B1, spektrum keahlian PMK, B2.1, analisis SKL KIKD, B2.2, analisis materi IPK TP, B2.3, analisis penerapan model pembelajaran, B2.4, analisis penilaian. Dan B3.1 tentang penyusunan silabus, B3.2 penyusunan protap, romes, dan RPP. Kemudian kita bisa ingat kembali juga untuk RPP berdasarkan peraturan dari Kemendikbud Bapak Nadiem Makarim mulai tahun 2019 akan ada perubahan pada RPP, yaitu RPP kreatif, yang biasanya kita kenal RPP itu berlembar-lembar dan sangat detail. Tapi untuk 2019 dan seterusnya, Kemendikbud merencanakan akan mencanangkan RPP kreatif yang berupa RPP 1 lembar dan hanya memuat pokok-pokok yang akan diajarkan atau rencananya saja. Kemudian kalau kita perhatikan, sebenarnya ini lebih memudahkan para guru karena waktunya jadi lebih tidak terbuang dan lebih banyak untuk membimbing dan mendidik para siswanya. Nah, selanjutnya ada yang tentang materi pokok B4, itu praktik pembelajaran, dan B5 praktik pengolahan dan pelaporan PHP. Yang terakhir ada pedoman PKL peserta didik. Nah, teman-teman, inilah isi dari dokumen pembelajaran, dokumen kurikulum SMK. Kemudian, teman-teman, kita akan melihat dokumen penilaian ada apa aja sih. Di sini ada 3 jenis dokumen penilaian. Yang pertama, uji kompetensi keahlian atau kita kenal UKK. Memuat pedoman UKK tahun 2018-2019. Kemudian ada ujian nasional yang memuat pertama POS UN 2018-2019, kedua kisi-kisi UN teori kejurusan, dan yang ketiga ada kisi-kisi UN bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika yang mata pelajaran. Dan terakhir di sini juga memuat ujian sekolah berstandar nasional atau USBN yang memuat pertama POS USBN 2018-2019, kedua kisi-kisi USBN kurikulum 2006,
Dan yang ketiga ada kisi-kisi USBN kurikulum 2013. Jadi untuk dokumen penilaian dia lebih cenderung ke ujian-ujian UKK, UN, dan USBN. Kemudian kita lanjut ke peraturan-peraturan yang ada pada Standar Nasional Pendidikan SMK atau MAK. Di sini memuat Permendikbud nomor 34 tahun 2018 yang memuat pertama abstraksi, kemudian yang kedua Standar Nasional Pendidikan SMK atau MAK. Nah, di sini juga memuat lampirannya ada 8. Yang pertama lampiran tentang standar kompetensi lulusan. Kemudian yang kedua ada tentang standar isi. Lampiran ketiga memuat tentang standar proses pembelajaran. Sedangkan lampiran keempat memuat tentang standar penilaian pendidikan. Dan lampiran kelima memuat tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dan lampiran keenam memuat tentang standar sarana dan prasarana. Kemudian lampiran ketujuh memuat tentang standar pengelolaan, dan yang terakhir tentang standar biaya operasi. Teman-teman, inilah peraturan-peraturan dalam dokumen kurikulum SMK, terutama Standar Nasional Pendidikan SMK atau MAK-nya. Nah, terakhir kita akan melihat dokumentasi sosialisasi kurikulum yang sudah dilakukan Kemendikbud. Di sini kita lihat sosialisasi kurikulum SMK atau MAK ini sudah dilaksanakan pada hari Kamis 5 Juli 2018 yang membahas tentang Pikon Sosialisasi Spektrum dan Kurikulum 2018. Teman-teman bisa mengklik atau mengunjungi YouTube dari Direktorat Pembinaan SMK. Di sini juga memuat PPT Sosialisasi Spektrum dan Kurikulum 2018, kemudian resum sosialisasi dan tentu serta struktur kurikulum 2018, kemudian yang terakhir ada panduan aplikasi Dapodikdasmen versi 2018. Teman-teman, saya akan melihat PPT sosialisasi yang sudah dilakukan itu ada apa aja sih, kemudian kita juga akan melihat sedikit tentang resum sosialisasi ada apa aja. Teman-teman, kita akan melihat apa sih hasil resum dari sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum SMK tahun 2018 yang sudah dilaksanakan, yang disampaikan oleh Subdit Kurikulum DIT PSMK. Ini yang pertama ada materi. Nah, pada materi ini ada perubahan jumlah bidang, program, dan kompetensi keahlian antara SK Dirjen nomor 46D/KEP/MK/2016 dengan Perdirjen nomor 6/D-D5/KK/2018. Dan kita perhatikan di sini untuk bidang pelajarannya tetap sama, namun untuk program di sini ada perbedaan. Untuk tahun 2016 totalnya ada 48, sedangkan untuk tahun 2018 ada 49. Ini ada penambahan pada bisnis dan manajemen yang sebelumnya hanya 3, sedangkan di Perdirjen nomor 6 tahun 2018 ada 4. Kemudian untuk kompetensi kita lihat juga ada perbedaan. Untuk tahun 2016 lama kompetensi yang 3 tahun itu ada 108, sedangkan kompetensi tahun 2018 untuk yang 3 tahun ada 110, yang 4 tahun ada 34 untuk tahun 2016, sedangkan yang 4 tahun 2018 ada 36. Jadi perbedaan totalnya ada untuk tahun 2016 142, sedangkan untuk tahun 2018 ada 146. Kemudian perubahan yang terjadi lagi ada perubahan jumlah bidang, program, dan kompetensi keahlian. Nah teman-teman, untuk perubahan jumlah bidang, program, dan kompetensi keahlian, di sini ada tambahan 4 kompetensi baru untuk 3 bidang. Untuk bidang bisnis dan manajemen, programnya itu yang pertama ada bisnis dan pemasaran, kompetensinya ada retail. Kemudian untuk yang logistik, kompetensinya
misalnya manajemen logistik. Sedangkan untuk bidang pariwisata, pada program perhotelan dan jasa pariwisata, kompetensi yang ditambah itu hotel dan restoran. Untuk program pendidikan yang 4 tahun. Kemudian ada yang terakhir, seni dan industri kreatif. Untuk program seni, broadcasting, dan film, di sini kompetensi yang ditambah itu produksi film untuk program pendidikan yang 3 tahun. Teman-teman, kalau kita perhatikan pada perubahan struktur kurikulum, di sini berdasarkan SK Dirjen nomor 130 garis miring D garis miring KEP garis miring KR garis miring 2017 dengan Perdirjen nomor 07 garis miring D titik D5 garis miring KK garis miring 2018. Di sini ada perubahan untuk jumlah nasional, jumlah kewilayahan, dan peminatan jurusan. Untuk jumlah muatan nasional atau A dan jumlah kewilayahan atau B, di sini untuk tahun 2017 ada 41,43%, sedangkan pada tahun 2018 hanya 39,59%. Begitu juga untuk yang peminatan kejuruan atau kelompok C. Untuk tahun 2017 ada 58,57%, sedangkan untuk tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 60,41%. Kita perhatikan di sini perubahan struktur kurikulum. Yang kedua itu perubahan pada jam mata pelajaran Indonesia. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan perubahan struktur kurikulum yang kedua itu ada perubahan pada jam mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang sebelumnya untuk kelas 10 itu 4 jam, kelas 11 3 jam, kelas 12 3 jam. Sedangkan yang terbaru perbedaannya pada kelas 12 yang diubah menjadi 2 jam. Kemudian perubahan pada jam mata pelajaran produktif, kreatif, dan kewirausahaan. Nah, ini untuk kelas 11 dia 5 jam, kelas 12 dia 5 jam, dan untuk kelas 13 ada 8 jam. Perubahan yang terbarunya menjadi kelas 11 7 jam, kelas 12 8 jam, dan kelas 13 ada 10 jam. Kemudian ketentuan mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya berdasarkan surat edaran Direktur PSMK nomor 4540 garis miring D5.3 garis miring TU garis miring 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang pelaksanaan kurikulum pendidikan menengah kejuruan. Nah, perbedaannya itu ada yang pertama untuk kelas 10 dan kelas 11 untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, kelas 12 mata pelajaran bahasa Inggris 2 jam mata pelajaran dan 2 jam per minggu untuk bahasa asing lainnya sesuai dengan pilihan yang dikembangkan oleh sekolah, dan atau 4 jam semuanya bahasa Inggris dan atau 4 jam bahasa asing lainnya. Nah, yang ketiga ada jenis bahasa asing lainnya itu yang pertama ada bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Jerman, dan bahasa Perancis. Kemudian ada ketentuan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk penugasan guru mata pelajaran PKK. Ada 3 alternatif. Yang pertama, jumlah jam mengajar seluruhnya diampu oleh guru kewirausahaan atau guru produktif pada program keahlian yang bersangkutan. Atau alternatif kedua, membagi kelas atau rombel menjadi 2 rombongan praktik. Setiap rombongan praktik diampu oleh 1 orang guru kewirausahaan atau guru produktif pada program keahlian yang bersangkutan. Sedangkan alternatif ketiga, membagi kelas atau rombongan belajar menjadi kelas teori dan kelas praktik. Kelas teori diampu oleh 1 guru KWU sebanyak 30% dari total jumlah jam mata pelajaran atau 2 jam pelajaran. Kemudian untuk kelas praktik diampu oleh 1 orang guru produktif sebanyak 70% dari total jumlah jam mata pelajaran atau 5 jam pelajaran. Teman-teman, tadi itu perbedaan dari kurikulum, spektrum, dan super kurikulum tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan peraturan-peraturan sebelumnya. Nah, di bawahnya juga ada beberapa pertanyaan yang
bisa membantu teman-teman melengkapi informasi yang dibutuhkan. Oke teman-teman, sekian web tour kita tentang psmk.kemendikbud.go.id. Kita juga sudah membahas dokumen-dokumen kurikulum, kemudian ini ada perbedaan antara spektrum dan struktur kurikulum tahun 2018 untuk SMK dengan peraturan atau spektrum kurikulum yang sebelumnya. Semoga web tour kali ini bermanfaat dan bagi teman-teman yang merasa ada yang kurang atau ada yang kurang tepat, teman-teman bisa membetulkan dan memberi tambahan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Semoga kali ini tutur kita bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat berselancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.